Halo Capricorn semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Capricorn, readingan aku kali ini dengan tema, dengarkan pesan ini, kamu akan sangat terkejut. Capricorn, kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu. Capricorn. Oke. Nah, aku merasakan di kartu pertama ada cahaya yang hadir di hidupmu. Ada kekuatan yang akhirnya membawa kamu keluar dari rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, rasa terluka gitu. Dan di sini diharapkan untuk kamu bisa introspeksi diri, melihat lagi ke dalam diri kamu sendiri, apa sebenarnya yang kamu inginkan, apa sebenarnya yang kamu harapkan, apa sebenarnya yang kamu butuhkan gitu. Karena sebenarnya di kartu ini kayak ada gambaran bahwa kamu akan mendapatkan cahaya, kamu akan mendapatkan keberuntungan, dan hidup kamu itu akan lebih baik daripada saat ini. Mungkin saat ini kamu itu lagi dikelilingi dengan kegelapan, atau kamu lagi bingung nih, nggak bisa menentukan arah, nggak bisa menentukan sikap, karena ada beberapa hal yang mungkin kamu masih bergantung dengan hal itu. Makanya di sini kayak kamu itu ragu, kamu bingung, kamu kayak dilema, harus mengambil langkah apa, harus mengambil sikap seperti apa gitu. Dan Capricorn, ini adalah, ya bagi aku ini adalah sebuah pesan penting ya, karena Tuhan memberikan kekuatan ini kepadamu, memberikan cahaya ini kepada kamu agar kamu sadar bahwa kamu tuh harus keluar dari situasi yang tersulit sekalipun, bahwa kamu tuh di sini nggak sendiri, walaupun banyak yang meninggalkan kamu, walaupun banyak yang nggak peduli dengan kamu, tetapi di sini masih ada Tuhan yang selalu berada dekat kamu gitu. Dan kamu ngerasa sangat terkejut ya, karena di saat kamu berada di suatu situasi ini, kamu itu pelan tapi pasti kayak mendapatkan inisiatif baru, kayak mendapatkan pencerahan, kayak mendapatkan kekuatan, dan ada rasa nyaman, rasa tenang di dalam diri kamu. Jadi sedikit demi sedikit rasa bingung, gelisah, galau itu kayak terlepas, dan kamu juga terkejut ya, kenapa ini begini, kenapa aku kok rasakan lebih damai gitu. Dan ternyata di saat kamu menerima segala kenyataan yang ada, walaupun ini kenyataan tersulit sekalipun, di saat itu juga kamu membebaskan energi negatif di dalam dirimu, kamu membebaskan dirimu dari pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran sempit yang selama ini membelenggu diri kamu gitu. Dan ternyata aku merasakan di sini ada kebahagiaan loh. Di saat kamu bersiap memulai kehidupan yang baru, ya di saat kamu mulai fokus dengan diri kamu sendiri, dan ternyata keberuntungan itu hadir. Karena di sini ada situasi yang aman, terkendali, semuanya menjadi lebih kondusif, harmonis, tenang, dan kamu benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kamu harapkan. Gitu. Jadi ya kamu nggak sendiri gitu. Memang banyak yang meninggalkan kamu ya, tetapi di saat kamu bangkit, di saat itu juga ternyata banyak yang hadir, memberikan kesempatan untuk kamu memperbaiki diri, membimbing kamu untuk menjadi lebih baik, dan meyakinkan kamu bahwa semuanya itu akan baik-baik saja gitu. Jadi ya kalau kamu melakukan kesalahan, kalau kamu punya dosa, ya semua orang nggak ada yang sempurna ya. Jangan kamu insecure dengan diri kamu sendiri. Justru di sini kamu harus memperbaiki diri. Kamu harus ingat apa yang sudah kamu lakukan selama ini, hal-hal toksik apa yang sudah kamu lakukan, dan hal apa yang akan kamu lakukan ke depannya agar kamu benar-benar terlepas dari hal-hal toksik itu
gitu. Dan intinya adalah membenahi diri ya, karena saat ini aku merasakan situasinya pelan tapi pasti menjadi lebih baik, menjadi lebih kondusif, semuanya menjadi lebih harmonis, tenang dan damai. Jadi kamu itu kayak menikmati kehidupan kamu gitu. Walaupun sebagian dari kamu ada yang single ya, atau masih ada yang berkeluarga gitu, tetapi di sini kamu itu bisa menyeimbangkan antara hati dan pikiran sehingga kamu itu tidak berada di dalam kebimbangan. Keputusan-keputusan yang kamu ambil itu pun benar-benar fleksibel, tidak berat sebelah dan tidak mengganggu orang lain gitu. Dan ini hanya untuk kepentingan kamu sendiri dan keluarga kamu, kehidupan kamu gitu. Dan aku ngerasakan Capricorn, ya ini sangat luar biasa, ini sangat mengagumkan dan memang membuat kamu terkejut ya, karena kamu bisa berada di titik ini, kamu bisa sekuat ini, kamu bisa semapan ini, dan ya aku merasakan ada kekayaan juga. Jadi ya memang membuat kamu terkejut ya, karena situasinya itu benar-benar tidak diperkirakan. Di saat kamu ngerasa insecure, di saat kamu merasa lemah, di saat kamu merasa lelah, tetapi di saat itu juga Tuhan banyak memberikan kekuatan. Tuhan banyak menghadirkan hal-hal positif sehingga membuat kamu itu pelan tapi pasti bergerak, melangkah, memulai kehidupan yang baru, dan kamu itu benar-benar membenahi diri kamu gitu. Dan selanjutnya aku ngerasakan bahwa di sini ada hal yang secara sembunyi gitu. Ada hal yang membuat kamu itu kayak ya mungkin kamu ingin mengevaluasi diri, atau kamu ingin membenahi diri, atau kamu ingin melakukan sesuatu hal yang hanya kamu dan Tuhan saja yang tahu gitu. Memang sedikit terlihat rahasia ya, karena kamu tidak ingin apa yang kamu lakukan ini akan menjadi cibiran, atau akan menjadi hinaan, atau akan diremehkan oleh orang lain. Makanya untuk di awal-awal ya mungkin hanya kamu sendiri yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, karena di sini kamu itu masih berbenah, masih memulai, nggak tahu nanti endingnya bagaimana. Tetapi di sini ada harapan baik untuk kamu benar-benar mencapai apa yang kamu inginkan, apa yang kamu perjuangkan, dan apa yang kamu cita-citakan. Jadi di sini akan ada rasa puas, rasa bangga dengan kemampuan kamu, dengan kinerja kamu. Nah, Capricorn, selanjutnya pesan penting ya yang akan membuat kamu terkejut. Di sini akan ada keadilan. Kamu akan mendapatkan jawaban atas hal-hal yang sudah berlalu, atas hal manipulatif, rekayasa yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mengkhianati kamu gitu. Memang sebelumnya kamu nggak terfikir ya bahwa dia akan melakukan hal toksik ini kepada kamu, karena di sini tuh kamu selalu berpikir positif. Jadi kamu tuh kayak nggak pernah menilai seseorang itu bahwa dia akan begini begitu, walaupun dan ternyata keadaannya itu ternyata terjadi. Jadi kamu itu dikhianati, kamu itu dimanipulatif, kamu itu dimanfaatkan, dan ini akan terjawab ya, ini akan terungkap semuanya. Walaupun di sini kamu kecewa, kamu terluka, kamu sedih, kamu ngerasakan bahwa ini sangat menyakitkan, dan aku ngerasakan di sini kamu sangat terkejut ya, karena justru orang yang kamu percaya, orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta justru mengkhianati kamu. Makanya di sini kayak ya kenapa begitu? Apa salahku gitu ya? Apa selama ini kurangnya aku gitu? Semuanya udah dibantu, semuanya udah di apa ya? Kayak dia itu kayak semuanya untukku, tetapi ternyata di sini dia sanggup menipuku, manipulatif, mengkhianatiku. Jadi kayak ini tekanan banget untuk kamu ya Capricorn. Di satu sisi kamu sayang, di satu sisi kamu sangat peduli dengannya, tetapi di sisi lain kamu juga udah sakit hati, kamu udah kecewa karena kamu dikhianati, kamu ditipu gitu. Dan hal ini terjawab ya, terungkap semuanya. Jadi ini adalah pesan yang membuat kamu sangat terkejut, sehingga dari hal ini yang membuat kamu itu kayak dikhianati, kamu dihina, kamu itu nggak dianggap, kamu itu nggak berarti, nggak ada yang peduli dengan kamu, nggak ada yang sayang dengan kamu, bahkan kayak kamu itu diusir gitu. Apalagi situasinya saat ini kamu udah nggak punya apa-apa, kamu tidak punya harta, kamu udah nggak punya karir yang baik atau usaha yang baik gitu. Makanya
Ya semuanya terlihat, siapa yang peduli denganmu, siapa yang mengkhianatimu, siapa yang menyakiti kamu gitu. Makanya kamu itu terkejut sekali, kenapa mereka semua itu menyakitiku, bahkan keluarga yang dianggap ini nggak akan pernah terputus silaturahminya, tetapi ternyata iya, semuanya menyakiti kamu. Makanya ini kamu benar-benar terkejut. Kenapa ini terjadi? Ya, apapun itu halnya, ya jangan terpuruk pada keadaan. Karena di sini, ya kamu harus bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan kamu itu harus bisa melihat ya bahwa masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada hal-hal baik yang akan kamu dapatkan. Ya, walaupun di sini kamu nggak sendiri atau keluarga kamu meninggalkan kamu atau pasangan kamu di sini yang mengkhianati kamu, tetapi di saat banyak yang meninggalkan kamu, masih ada yang peduli atau yang menyambut kamu, yang optimis dengan kamu, yang yang peduli dengan kamu gitu. Jadi jangan insecure, jangan minder. Ya, yakinlah bahwa di sini kamu akan baik-baik saja dan tetaplah apa adanya menjadi diri kamu sendiri. Jangan ada yang dibuat-buat hanya untuk membahagiakan orang lain, karena ini dirimu, ini hidupmu, ini masa depanmu, dan kamu harus bangkit dari kenyataan pahit yang kamu terima. Gitu. Jadi, ya apa adanya. Aku merasakan di sini ada kesederhanaan. Aku merasakan di sini ada kesempatan. Aku merasakan di sini ada keseriusan dan kesungguhan gitu. Dimana ini diiringi dengan perubahan di dalam dirimu dan kamu mencoba untuk mengambil energi positif, mengambil kekuatan atau lebih mengembangkan diri, karena intinya kamu tidak ingin berada di dalam ketoksikan ini lagi, kamu tidak ingin berada dalam permasalahan lagi, dan kamu benar-benar akan menggunakan power kamu untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi udah lelah ya, terlalu banyak diam, terlalu banyak mengalah, terlalu baik, justru kebaikan kamu itu dikhianati, dimanfaatkan. Makanya saat ini kamu mencoba untuk fokus dengan diri kamu sendiri, walaupun di sini masih ada emosi, masih ada amarah, tetapi ya kamu bisa mengontrol semuanya karena kamu sadar tidak ada gunanya untuk marah, tidak ada gunanya untuk dendam, untuk benci, tetapi memang kedepannya kamu lebih membatasi diri lagi untuk tidak terhubung ke dalam ketoksikan lagi gitu. Dan aku merasakan bahwa di sini akan ada perasaan bangga, perasaan bahagia karena kamu itu dicintai. Banyak yang peduli dengan kamu, banyak yang sayang dengan kamu, banyak yang akan support dan mendukung kamu. Jadi ya jangan melihat dari satu sisi yang negatif saja, dari orang-orang yang menyakiti kamu, bahwa masih ada peluang dan kesempatan untuk kamu lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dengarkan pesan ini, walaupun ini sangat membuat kamu terkejut, tetapi di balik ini aku merasakan ada energi besar, ada kesempatan baik, ada peluang-peluang yang baik yang akan meningkatkan level kehidupan kamu, dan pelan tapi pasti membuat kamu itu akan melupakan ya rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit hati, dan kamu tuh bangkit daripada sebelumnya. Nah, jadilah diri kamu sendiri, karena di sini segalanya akan kamu raih. Dunia ini akan kamu gapai dengan kemampuan kamu dan kualitas diri kamu. Jadi untuk apa mikirin hal yang toksik? Untuk apa mikirin orang-orang yang sudah menyakiti kamu? Jadi ya fokus dengan diri kamu sendiri, bangkit dengan kebahagiaan kamu. Ya kalau kamu dikhianati dengan pasangan kamu, ya berarti dia nggak pantas untuk kamu. Berarti kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik lagi untuk kamu. Nah, jadi jangan menyerah pada sebuah keadaan. Bangkitlah ya, kembangkan diri kamu sendiri, bahagiakan diri kamu sendiri, bahwa karena di sini akan ada kekuatan yang akan membuat kamu itu lebih dihargai oleh orang lain, dan kamu akan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang untuk mengendalikan hidup, atau di sini akan ada kesuksesan. Dan inilah saatnya untuk komitmen dengan diri sendiri gitu. Pertegas prinsip kamu, pertegas apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu kembangkan. Jangan lelet, jangan lemah, jangan mudah dipengaruhi, jangan terpedaya. Dan kalau kamu lagi suka dengan seseorang, ya jangan terlalu bucin, jangan overthinking juga, karena hal-hal yang terlalu over ini akan membuat kamu itu gampang lemah, gampang luluh gitu. Dan mulailah untuk bekerja keras, karena nggak ada yang bisa menjagamu, melindungi kamu selain kamu sendiri
nggak ada. Orang lain tuh hanya tuh nonton, komentar. Mending kalau komentarnya bagus, kalau komentarnya negatif, nah justru ini akan membuat kamu terpuruk. Makanya dari kegagalan ini seharusnya membuat mental kamu itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan seharusnya membuat kamu itu lebih kuat daripada sebelumnya. Karena di sini aku ngerasakan sih kamu punya power. Tergantung bagaimana kamu menyikapi setiap permasalahan yang ada, dan tergantung bagaimana kamu mencoba untuk memulai kehidupan yang baru. Oke Capricorn, demikian ya readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.